Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Heda dan Yasmin Atania. Kita ke informasi lain, 45 prajurit TNI diperiksa terkait dengan kasus penyerangan di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang warga tewas dan belasan lainnya luka-luka. Polisi militer Bukit Barisan terus menyelidiki keterlibatan mereka dalam penganiayaan pada warga. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah anggota TNI yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terus diselidiki. Baru-baru ini, TNI mengungkap sebanyak 45 prajurit TNI telah diamankan terkait kasus penyerangan tersebut. Mereka diamankan oleh Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. 45 orang tersebut akan dipilah untuk diketahui keterlibatannya dalam penyerangan. Perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada yang mungkin yang provokatornya atau mungkin ada yang sekedar ikut-ikut. Jadi sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Peristiwa pengeroyokan sejumlah warga yang diduga dilakukan oleh puluhan anggota TNI terjadi di Desa Selamat, Deli Serdang, Jumat 8 November lalu. Akibat pengeroyokan, satu warga sipil berusia 60 tahun meninggal dunia, serta belasan warga lainnya luka-luka. Sementara penyerangan diduga karena perkara cekcok di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Sementara Bahlil Lahadalia menepis bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar. Dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember 2024 nanti. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan di Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur atau Paman Birin mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Sahbirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri Sahbirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idam Khalid, kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan permintaan maaf jika selama menjabat ada salah. Sahbirin menjelaskan, surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
Usai berpamitan, Sahbiri Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon ampun maaf sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita, dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Bagus Salam, Kalsel Bagus Salam, bisa lebih berjaya lagi. Pemirsa, akhiri dualisme, Kadin Indonesia akan menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas pada 29 November 2024 untuk mempercepat musyawarah nasional yang sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2026. Kadin, yaitu yang dari Ketua Umum KDRT yang ada. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengumumkan Rapimnas tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Arsyad Rashid dan juga Anindya Bakri. Mereka memegang teguh prinsip bahwa Kadin Indonesia satu dan solid. Prosedur persiapan Rapimnas akan dilakukan sesuai ADART Kadin, dan kepanitiaan Munas juga dibentuk oleh kedua belah pihak dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah. Kadin juga menyebut bahwa Arsyad Rashid tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum dalam Munas mendatang. Yaitu yang dari Ketua Umum KDRT yang ada. Kalau misalnya bisa dilihat. Pertanyaannya kemudian kenapa harus ada Rapimnas? Ini kan Munas dipercepat, harusnya 2026. Waktu dan tempatnya ditentukan oleh Presiden. Makanya kita akan melaksanakan Rapimnas. Di situ kita akan meminta komitmen seluruh pemegang hak suara Kadin, Kadin Provinsi dan juga ALB untuk mengikuti waktu yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini juga adalah sebagai pengawas Kadin Indonesia. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri aktivasi posko pemenangan dan kick-off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pramono berharap para relawan Jaga TPS bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melanjutkan kampanyenya dengan menghadiri acara yang diinisiasi sejumlah organisasi relawan Pramono Rano bertajuk Aktivasi dan Kick-Off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kehadiran Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno ini mendapatkan sambutan meriah dari para relawan. Pramono mengaku dukungan yang terus datang dari berbagai komunitas ini menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano. Dengan diturunkannya relawan Jaga TPS, Pramono Anung Rano Karno berharap para relawan bisa menjaga ribuan tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Jakarta agar terhindar dari kecurangan yang terjadi di tingkat TPS. Ya, mereka menjaga, menghitung, melaporkan, dan jangan sampai kemudian perhitungan itu akan bisa berbeda. Karena di Jakarta itu nanti akan ada kurang lebih 14.800 TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Dan itulah yang harus dijaga proses perhitungan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena di Jakarta ini pasti akan banyak yang ngitung quick account itu sebagai referensi dari itu. Sehingga dengan demikian mari kita pantau bareng-bareng. Pramono Anung pun menyampaikan pesan bahwa politiknya adalah politik riang gembira. Maka dirinya meminta tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi politik. Dari Jakarta, Stephen Patirama, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Sementara calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono hadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Ratusan warga antusias menghadiri acara deklarasi.
Tak mau kalah, para emak-emak berebut bersalaman dengan RK. Usai menghadiri deklarasi, Ridwan Kamil melanjutkan agenda kampanyenya belusukan ke Pasar Muara Angke. RK berinteraksi dengan pedagang dan pembeli mendengarkan aspirasi mereka. RK menyampaikan bahwa pasar tradisional merupakan pusat perekonomian rakyat. RK berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas serta kebersihan pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Semua mimpinya pasarnya tetap, tapi kita upgrade lebih bagus, lebih modern, sehingga pengunjung pun aman, nyaman berbelanja di sini. Termasuk nanti program renovasi rumah juga kita usulkan. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono hadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Suswono mendengarkan keluhan masyarakat sekitar Kalibata terkait harga sembako dan masalah pengangguran. Suswono menyebutkan bahwa dukungan untuk Ridho akan semakin memperkuat peluang kemenangan RK Suswono. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu dari dukungan Aku Cinta Ridho, ya, tentu bagi kami sangat senang ya dapat tambahan dukungan, karena memang ini waktu tinggal beberapa hari lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan yang semakin masif ini menjadikan kekuatan itu akan semakin tentu saja peluang kemenangannya akan semakin besar. Dengan mengedepankan kedekatan dan kepedulian, Ridwan Kamil Suswono berusaha meraih simpati warga Jakarta. Dukungan dari warga Jakarta serta sambutan hangat mereka menjadi modal penting bagi Ridwan Kamil Suswono dalam perjalanan menuju Jakarta 1. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Maros, Sulawesi Selatan. Kehadiran Gibran disambut antusias siswa dan para guru. Uji coba program makan bergizi gratis digelar di SDN 103 Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung uji coba ini. Kehadiran Gibran disambut antusias para siswa saat menikmati menu makanan bergizi gratis. Menu makan bergizi ini berupa nasi kotak yang berisi ayam goreng, sayur, buah jeruk, hingga susu. Selain makan gratis, para siswa juga mendapatkan buku dan pensil dari Wakil Presiden. Gibran Rakabuming Raka juga menyapa para guru hingga bersuah foto bersama para siswa. Kami sih sebenarnya menyambut positif semua kegiatan-kegiatan begini, apalagi menyediakan pangan makanan bergizi buat anak-anak kami. Semoga anak-anak kami ini terbiasa dengan makanan bergizi dan mengetahui komposisi gizi makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Mudah-mudahan kami bisa menciptakan generasi Kabupaten Maros yang sehat. Kunjungan Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Selatan ini menjadi kunjungan pertamanya di wilayah Indonesia Timur. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, lahan tidur di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pemanfaatan lahan tidur ini didukung warga lain karena hasilnya dimanfaatkan untuk bersama. Banyak warga yang putar otak untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terus bertambah. Tidak harus menunggu bantuan pemerintah. Warga desa Sendangsari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi justru memanfaatkan lahan tidur agar lebih bermanfaat. Lahan yang semula tidak digunakan kini digunakan warga untuk bertani. Memanfaatkan lahan tidur sudah digunakan warga sejak tahun lalu. Tiap hektar lahan kini menghasilkan sedikitnya 1 ton gabah dengan masa panen 2 kali dalam setahun. Panen sekitar ya kadang-kadang dapat 1 ton, ya, tergantung aja kadang-kadang kurang, kadang lebih, cuman ya sekitar 1 ton dapat lah. Babin Kantipmas di sini gimana, Pak? Ini memang mengarahkan kalau bisa, cuma katanya jangan sampai
tanam sawit? Anggurkan lagi, harus siap. Memanfaatkan lahan tidur ini menarik minat warga lainnya untuk bergabung karena hasil panen langsung dapat dirasakan bersama. Ini dalam rangka mendukung program 100 hari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan. Apabila desa sudah bisa memenuhi pangannya sendiri, itu akan meningkatkan ekonomi bagi desa sendiri dan akan memajukan masyarakatnya. Mahalnya harga pupuk tidak mengurangi semangat warga untuk bertani karena mereka memanfaatkan pupuk kandang dari ternak sapi dan kambing yang juga dipelihara oleh warga. Dari Kabupaten Sarolango, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia memproyeksikan pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional mencapai 5% pada tahun 2024. Hal ini menegaskan peran strategis sektor makanan dan minuman sebagai pilar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan tren positif, Sial Interfood 2024 resmi dibuka yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event pameran ke-25 yang dikenal sebagai The Global Food Marketplace atau Salon Internasional de Alimentation menjadi salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara. Selain menarik perhatian luas dari berbagai kalangan dalam industri makanan dan minuman, pameran yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 16 November 2024 ini menampilkan lebih dari 1.200 peserta dari 25 negara. Sangat apresiasi dengan adanya Sial Interfood di tahun 2024 ini. Ini adalah sebuah kegiatan yang rutin diadakan dan semangat gotong royong menjadi kunci untuk keberhasilan kita ke depannya. Chief Executive Officer Krista Exhibition mengungkapkan rasa bangga dapat kembali menghadirkan Sial Interfood di Indonesia untuk yang ke-25 kalinya. Menjadikan Indonesia sebagai pusat kunjungan untuk industri makanan minuman dan juga terutama hospitality, hotel, restoran, kafe, horeca dan catering di Asia Tenggara terutama. Dengan diikuti 150 pelaku UMKM, diharapkan pameran ini mampu menarik 90.000 pengunjung dan juga sebuah platform strategis yang memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.